Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi pada hari ini, hari Kamis 29 Februari 2024. Saudara, kita akan disapa oleh firman Tuhan dalam satu hari ini, diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang ketiga. Demikianlah bunyinya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Saudara yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang umat Tuhan yang sedang di dalam pembuangan di Babel. Mereka sedang merintih kesakitan. Mereka sedang berjuang untuk bisa bertahan hidup di negeri Babel, di mana mereka dibuang selama 70 tahun lamanya. Mereka hidup tanpa jati diri karena mereka tidak menyandang lagi sebagai bangsa yang besar. Mereka dihukum Tuhan oleh karena dosa dan oleh karena kesalahan mereka. Karena itu firman Tuhan datang kepada mereka melalui Yesaya. Di tengah-tengah penderitaan itu, mereka diajar bukan hanya menjerit saja, bukan hanya bersungut-sungut saja dalam penderitaannya, tetapi mereka diajarkan untuk belajar mendengarkan Tuhan di tengah-tengah penderitaan itu. Lewat mendengarkan Tuhan dalam penderitaan, maka mereka mengerti di balik penderitaan itu ada maksud Tuhan yang terindah di dalam hidupnya. Dengan mereka belajar untuk mendengarkan Tuhan di tengah penderitaan, maka mereka akan mengerti di balik penderitaan itu bahwasanya Tuhan sedang mengikat perjanjian kepada mereka dan Tuhan tetap mengasihi mereka dan Tuhan akan melepaskan mereka dari pembuangan Babel itu. Saudara, firman Tuhan juga berbicara untuk kita pada hari ini.
Saudara yang tahu apa masalah yang sedang saudara alami pada saat ini? Mungkin ada saudara mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran karena kehidupan yang sedang menghimpit pada saat ini. Ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ada duka cita yang mendalam, ada pergumulan rumah tangga, relasi antara anak dan orang tua dan anak, relasi antara suami dan istri, relasi antara pimpinan dan bawahan, relasi di dunia pekerjaan, beragam masalah yang sedang dihadapi. Mungkin saudara sudah berdoa kepada Tuhan, saudara sudah menjerit kepada Tuhan, berbicara tentang isi hati saudara kepada Tuhan. Tetapi mungkin saudara bertanya, kenapa pertolongan tidak kunjung datang? Mengapa apa yang saya doakan belum didengarkan oleh Tuhan? Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, beri waktu, beri ruang untuk mendengarkan Tuhan. Mari berdiam diri sejenak, datang kepada Tuhan, izinkan Tuhan berbicara di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita alami, supaya Tuhan dengan baik dan benar berbicara kepada kita. Karena Tuhan pun mau berbicara di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita alami. Jangan kita aja yang berbicara, saudara. Kalau hanya kita saja yang berbicara kepada Tuhan, kita sering membicarakan apa kemauan kita, apa keinginan kita. Itu yang kita bicarakan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau menyampaikan keinginannya, kehendaknya kepada kita. Dan kita pun belajar untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Dan kita belajar dari pergumulan-pergumulan kita, bahwasanya Tuhan mau memberikan firman-Nya kepada kita. Kadang-kadang kita menjadi lupa akan firman Tuhan oleh karena himpitan, tekanan-tekanan yang kita hadapi. Kita lupa untuk bersabar, kita lupa untuk berpengharapan, kita lupa akan janji Tuhan, kita lupa akan kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Karena saudara, di dalam doa-doa kita ada ambisi-ambisi. Di dalam doa-doa kita ada keinginan-keinginan yang begitu besar. Kita lupa bahwasanya ada keinginan Tuhan yang besar juga untuk kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar sama seperti Tuhan Yesus. Ketika dia akan menuju kepada salib, dia datang kepada Tuhan dan dia mendengarkan Tuhan. Dia berdoa, ya Tuhan, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi akhirnya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Kenapa ada kalimat sepenggal itu? Karena dia mendengarkan Tuhan. Sebelum Yesus berbicara banyak hal, dia mendengarkan Tuhan, apa yang mau Tuhan katakan dalam pergumulannya. Itulah saudara yang mau dikatakan firman Tuhan pada saat ini. Karena itu ada banyak orang doa-doanya belum dijawab, karena banyak orang berdoa hanya untuk keinginannya saja. Tetapi orang tidak bertanya di dalam doanya, apakah keinginan Tuhan. Karena itu sendengkanlah telingamu, datanglah kepadanya dan dengarkanlah dia. Dengarkan Tuhan. Sebelum kita bicara banyak hal kepada Tuhan, terlebih dahulu kita mendengarkan Tuhan. Karena kita tidak tahu berdoa. Seperti Paulus katakan, sesungguhnya kamu tidak tahu berdoa, tetapi Roh Tuhan mengajarkan kita untuk doa-doa apa yang patut kita sampaikan kepada Tuhan. Karena berdoa bukan berbicara tentang seperti kita belanja ke supermarket, ada keranjang belanjaan yang sedang kosong dan kita isi dengan berbagai-bagai benda. Bukan itu doa, tetapi doa sesungguhnya adalah sedang mau mendengarkan Tuhan. Ada komunikasi dua arah, Tuhan berbicara kepada kita dan kita berbicara kepada Tuhan. Dan kita pasti ingat bahwasanya ketika Tuhan berbicara, Tuhan mau menyatakan janjinya kepada kita, dan kita akan mengalami hidup di dalam dunia ini, hidup yang berasal daripada Tuhan. Karena itu biarlah hari-hari kita isi untuk mendengarkan Dia berbicara dalam kehidupan kita. Mari kita sendengkan telinga dan kita mendengar dengan aktif lewat suara-suara Tuhan yang berasal dari firman Tuhan. Maka apapun yang sedang kita hadapi, maka Tuhan memberikan ketabahan kepada kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan memberikan kesetiaan kepada kita sampai akhir hidup kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami dilatih untuk mendengarkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apapun masalah kami, Tuhan mau kami mendengarkan Engkau, menyendengkan telinga kami, supaya kami tidak banyak bicara yang tidak punya tujuan, tapi biarlah setiap doa-doa kami punya makna, dan semua doa-doa kami dibimbing oleh Roh Tuhan. Terima kasih buat pagi ini, jemaat-Mu dan seluruh anak-anak Tuhan akan berangkat menuju kepada aktivitasnya. Tuhan kiranya memberkati, agar dalam setiap aktivitas kami mendengarkan Tuhan, sehingga aktivitas yang kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan saja untuk menyenangkan hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, bila ada jemaat-Mu yang sakit pada saat ini, biarlah Tuhan menjenguk mereka. Dan di dalam sakit juga mereka belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dalam sakit mereka. Anak-anak kami yang berangkat untuk mencari pendidikan, kiranya juga Tuhan memberkati anak-anak kami, agar mereka juga belajar mendengarkan suara Tuhan dalam setiap aktivitas mereka, sehingga mereka berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu dalam ekonomi mereka. Yang masih kekurangan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Dan yang sudah Tuhan berikan berkat yang berlebih, biarlah juga Tuhan mereka belajar untuk saling berbagi, mendengarkan suara Tuhan. Untuk setiap harta yang Tuhan titipkan kepada mereka, mereka boleh persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang selalu mendengarkan kami dan yang selalu mau berbicara kepada kami. Dengarkanlah kami ya Allah di dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya.